Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, atbaut tabiinnya, juga kepada umatnya sampai dengan yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali lagi mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan yang di rumah, dengan belajar di rumah, yang di sekolah dengan belajar di sekolah. Khusus yang di rumah, hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah. Ini materi pengayaan dari Asmaul Husna yang telah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Marilah kita sama-sama doakan yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai masalah apapun, mudah-mudahan diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sama-sama doakan ibu bapak kita juga, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehatkan jiwa raganya, kemudian dimudahkan rezekinya, dikabul doa-doanya. Dan awali sebelum kita masuk ke materi, marilah kita baca Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengetahui atau mempelajari tentang sifat-sifat Allah, iman kepada Allah, kemudian sikap yang mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman berarti kepercayaan tentang adanya Allah sekaligus membenarkan apa saja yang datang dari Allah dengan cara meyakini dalam hati, menyatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal yang nyata. Nah, ini menurut istilah. Pengertian iman dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Artinya, iman itu adalah mengetahui, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, itu iman menurut bahasa. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kita wajib yakin bahwa Allah itu mempunyai sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Apa itu sifat wajib? Nah, ini sifat wajib bagi Allah, yakni sifat-sifat yang pasti ada pada Allah. Jumlah sifat wajib bagi Allah ada 20. Kalau di sini ada 13 ya. Ada 20 karena yang 7 lagi sifat ma'nawiyah, makna dari sifat ke-7 sampai ke-13. Nah, baik, apa yang pertama adalah sifat wujud. Allah Maha Ada, artinya Allah Maha Ada. Yang kedua sifat qidam. Allah Maha Terdahulu, tidak ada yang lebih dahulu daripada Allah. Kemudian yang ketiga sifat baqo. Sifat baqo artinya kekal, tidak ada akhirnya. Jadi Allah itu
Sifat qidam tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Beliau adalah zat yang maha kekal, tidak akan rusak. Beda dengan manusia, ada matinya, ada hidupnya ya. Yang keempat, sifat yang dimiliki oleh Allah adalah mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan orang lain, beda dengan kita selalu membutuhkan orang lain. Yang keenam adalah wahdaniyat atau maha esa, tidak ada sekutu bagi Allah, Allah yang hanya satu-satunya. Yang ketujuh adalah kudrat, Allah yang maha kuasa. Yang kedelapan, Allah mempunyai sifat iradat atau artinya maha berkehendak. Kemudian yang kesembilan adalah sifat ilmu, Allah mempunyai maha mengetahui. Kemudian yang ke-10 sifat hayat, yaitu Allah maha hidup. Ke-11 sifat sama, Allah maha mendengar. Yang ke-12 sifat basar, Allah maha melihat. Yang ke-13 sifat kalam, Allah maha berfirman. Nah, ke-14 adalah perwujudan dari kudrat, yaitu sifat qadiron. Kemudian ke-14 muridan, wujud dari iradat. Yang ke-15 aliman, kemudian hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Nah, jadi kalau dilakukan wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu supaya mudah dihafal, bisa dilakukan. Nah, ini sifat-sifat wajib bagi Allah, ada 20 ya. Yang kedua, sifat mustahil bagi Allah, lawan dari sifat wajib. Nah, kalau yang tadi Allah mempunyai sifat wajib, maka Allah pun mempunyai sifat mustahil. Apa sifat mustahil? Sifat-sifat yang tidak mungkin ada atau terjadi pada Allah. Sifat yang tidak mungkin ada dan atau terjadi pada Allah. Jadi tidak mungkin terjadi pada Allah, tidak mungkin ada pada Allah. Yang pertama apa? Sifat Adam. Yang pertama kan tadi wujud, lawannya apa? Adam. Adam tidak ada, tidak mungkin Allah tidak ada. Yang kedua, lawan dari sifat qidam, yaitu hudus. Hudus artinya baru. Kalau qidam tadi terdahulu, Allah mustahil bersifat hudus, baru. Kemudian yang ketiga fana, yang artinya sementara atau rusak. Yang keempat mumatsalah lil hawadits, yang artinya serupa dengan makhluknya, tidak mungkin Allah serupa dengan makhluknya. Kemudian yang kelima ihtiyaju li ghairihi, kalau tadi qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kalau yang kelima ini sifat mustahilnya ihtiyaju li ghairihi, butuh ketergantungan kepada makhluknya. Yang keenam adalah ta'addud, berbilang, tidak mungkin Allah berbilang dan tidak esa. Yang ketujuh ajizun, yaitu lemah, tidak mungkin Allah lemah. Kedelapan karohah, artinya terpaksa, tidak mungkin Allah terpaksa. Ke-9 jahlun, artinya bodoh, tidak mungkin Allah bodoh. Yang ke-10 mautun, mati, tidak mungkin Allah mati. Yang kemudian 11 sumun, lawan dari kita dari sifat wajib sama, artinya tuli, tidak mungkin Allah tuli. Umyun, lawan dari sifat basar, yang artinya buta, tidak mungkin Allah buta. Dan terakhir bukmun, lawan dari sifat kalam, yang artinya bisu. Nah, anak-anak sekalian, itu sifat-sifat mustahil bagi Allah. Selanjutnya, sifat yang ketiga bagi Allah yaitu sifat jaiz.
Apa itu sifat jaiz? Sifat yang mungkin bagi Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jumlahnya hanya satu, yaitu sifat wewenang dari Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Allah mempunyai sifat jaiz, artinya segala yang dia kerjakan itu kehendak beliau, mau dikerjakan iya boleh, tidak dikerjakan juga boleh. Itu artinya sifat jaiz. Nah, anak-anak sekalian, ini sifat-sifat wajib bagi Allah. Selanjutnya, sikap bagaimana yang mencerminkan sifat wajib bagi Allah. Nah, sikap yang mencerminkan beriman kepada Allah berdasarkan sifat-sifatnya, contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, sifat wujud. Jika kita meyakini sifat wujud, nah ini contohnya, contoh dalam suatu kehidupan ya. Menjelang liburan sekolah, Fauzan pergi berlibur ke pantai bersama keluarganya. Ia begitu takjub melihat keindahan alam, ombak yang berdebur, matahari yang mulai tenggelam, semilir angin, dan keindahan lainnya. Semua ini membuat ia yakin bahwa Allah itu ada, karena ia sang pencipta alam nan indah ini. Nah ini ya, jadi penekanannya bahwa Allah itu ada ini di kalimat yang terakhir. Semua ini membuat ia yakin bahwa Allah itu ada karena ia sang pencipta alam nan indah ini. Itu sifat wujud. Kemudian sifat wujud kidam, sama, basor, kalam. Nah ini kita acak aja ya supaya waktunya cukup. Yang kedua sifat sama. Sama artinya mendengar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, selain giat belajar, Andi juga senantiasa berdoa kepada Allah. Dia memohon agar senantiasa diberi kemudahan dan kemampuan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Andi yakin bahwa doa-doa yang ia panjatkan pasti didengar oleh Allah, karena Allah mempunyai sifat sama. Ya, contoh sifat sama. Sikap yang mencerminkan beriman kepada Allah sifat sama. Berikutnya bako. Sebagai seorang muslimah, Syifa senantiasa melaksanakan ibadah, juga selalu membantu temannya yang mendapat kesusahan. Semua ini dia lakukan karena ia ingin mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak. Ia yakin bahwa manusia itu tidak akan kekal hidup di dunia, pasti akan mati. Berbeda dengan Allah yang bersifat bako, kekal selama-lamanya. Selanjutnya anak-anaknya sifat qiyamuhu binafsihi. Contoh sikap ini terdapat dalam cerita. Hari itu Nisa tidak pergi ke sekolah karena sakit, badannya panas, dan ia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Sementara kedua orang tuanya pergi ke kantor. Ketika ia merasa haus, ia mencoba bangun, namun tidak bisa. Pada saat seperti ini, ia semakin sadar bahwa sebagai makhluk kita memerlukan bantuan orang lain. Berbeda dengan Allah yang tidak memerlukan bantuan yang lain, karena ia bersifat qiyamuhu binafsihi. Selanjutnya, ilmu. Safira selalu mendapat predikat sebagai siswa teladan. Bahkan ia sudah beberapa kali mengikuti olimpiade ilmu pengetahuan sedunia. Namun ia punya keyakinan bahwa sepintar apapun manusia tidak akan mampu menyamai pengetahuan Allah. Maka ia tidak sombong dan takabur atas kepintarannya tersebut. Selanjutnya sifat basor. Waktu istirahat, Azki jajan bersama teman-temannya di kantin sekolah. Ibu kantin begitu sibuk melayani para siswa yang jajan, sehingga kalaupun Azki mengambil 3 bungkus roti, kemudian ia hanya membayar 1 bungkus roti, ibu kantin tidak akan tahu. Nah, ini kalau bahasa kita darmaji ya. Namun Azki tidak melakukan itu sebab ia tahu walaupun ibu kantin tidak mengetahuinya, namun ia yakin bahwa Allah Maha mengetahui sebab mempunyai sifat basar.
Nah, anak-anak sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi